telah kami lakukan di SMP Al-Muslim Sidoarjo. Penelitian ini berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Aplikasi Komputer di SMP Al-Muslim Sidoarjo. Video ini berisi 7 poin. Yang pertama tentang studi kasus, yang kedua tentang lokasi penelitian, kemudian tentang metode wawancara dan observasi, kemudian alasan memilih materi ajar, kemudian implementasi materi terhadap media pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Kemudian rencana pembuatan media pembelajaran berbasis animasi dan matematika. Kemudian yang terakhir yaitu rencana penerapan media pembelajaran dan materi di sekolah SMP Al-Muslim Sidoarjo. Studi kasus. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dalam pembelajaran matematika telah menjadi tren yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pengembang yang menciptakan aplikasi untuk mempermudah aktivitas dan pekerjaan manusia. Bahkan sekarang ini, kegiatan manusia bisa dibantu oleh robot. Kemudian, pengenalan teknologi pada sekolah. Karena perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka perlu mengenalkan teknologi ini kepada anak-anak, khususnya di SMP Al-Muslim Sidoarjo. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi pada media pembelajaran. Salah satu pemanfaatan teknologi yaitu pada pembelajaran yang bisa membuat pembelajaran menggunakan media interaktif yang akan menjadi lebih efisien. Media pembelajaran adalah salah satu komponen penting yang terdapat dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran seharusnya merupakan bagian yang mendapat perhatian guru dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian perangkat media pembelajaran. Teknologi memungkinkan pembelajaran untuk menggunakan perangkat seperti tablet, komputer, atau ponsel pintar untuk berinteraksi dengan konten matematika secara langsung. Dengan didukung oleh perangkat yang memadai seperti smartphone dan teknologi augmented reality, media pembelajaran berbasis cetak tidak hanya dapat menampilkan objek secara dua dimensi di atas kertas, tetapi juga secara tiga dimensi, video maupun suara. Peningkatan perkembangan teknologi akan diikuti oleh peningkatan pengguna perangkat teknologi, seperti penggunaan tablet dan smartphone. Hal ini tercermin pada meningkatnya pengguna gadget, terutama di Indonesia dari tahun ke tahun. Kemudian fasilitas di SMP Al-Muslim Sidoarjo, yang mana notabene siswa sudah mengenal teknologi. Mereka diizinkan untuk membawa laptop maupun HP di sekolah dan disediakan internet yang bisa diakses oleh murid. Hal ini bisa menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Kemudian, permasalahan pada penerapan media pembelajaran, yaitu kurangnya variasi dan belum optimalnya media pembelajaran yang digunakan, menyebabkan kurangnya minat siswa untuk belajar. Siswa akan menjadi cepat bosan. Hal ini sangat disayangkan karena bertolak belakang dengan tujuan media pembelajaran, yakni sebagai alat bantu belajar yang berguna untuk mengefektifkan proses pembelajaran. Media pembelajaran terdiri atas berbagai macam jenis. Salah satu jenis media pembelajaran yang umum digunakan di sekolah adalah media pembelajaran cetak. Media tersebut banyak digunakan karena dianggap praktis dan menyesuaikan berdasarkan kemampuan siswa dan mudah didistribusikan. Tetapi media ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak dapat menampilkan objek-objek tertentu seperti suara, gambar bergerak, maupun objek tiga dimensi.
Kemudian yang terakhir yaitu penerapan teknologi. Maka dari itu, kami ingin mengimplementasikan teknologi dengan membuat game matematika pada materi koordinat kartesius. Game ini dibuat menggunakan aplikasi Scratch. Game ini diharapkan menjadi alat yang efektif untuk mengajar konsep matematika kepada siswa SMP Al-Muslim di Sidoarjo. Dalam pembuatan game ini diharapkan bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bisa membantu memperbaiki pemahaman konsep-konsep matematika tentang koordinat kartesius. Berdasarkan studi kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, kami memilih SMP Al-Muslim Sidoarjo sebagai sekolah untuk melakukan observasi dan wawancara, serta penelitian terkait rencana pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi komputer terkait mata kuliah aplikasi komputer mahasiswa pendidikan matematika semester 3 kelompok 3. Adapun alamat lengkap dari Sekolah SMP Al-Muslim Sidoarjo yaitu terletak di Jalan Raya Waduk Asri nomor 39F Waru Sidoarjo. Lingkungan sekolah dari SMP Al-Muslim Sidoarjo yaitu terletak dalam satu kawasan, satu yayasan dengan PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA Al-Muslim Sidoarjo. Adapun sebelah kanan dari SMP Al-Muslim Sidoarjo terdapat sebuah pom bensin dan di sebelah kiri terdapat sebuah toko perlengkapan alat-alat tulis dan alat sekolah. Kemudian jika kami berangkat dari kampus UIN Sunan Ampel Ahmad Yani atau kampus UIN Sunan Ampel 1 menuju ke lokasi SMP Al-Muslim Sidoarjo, maka sekolah tersebut terletak di sebelah kanan jalan raya. Adapun latar belakang dari pemilihan kami untuk memilih SMP Al-Muslim Sidoarjo yaitu yang pertama, bahwa SMP Al-Muslim Sidoarjo merupakan pilihan alternatif ketiga karena sebelumnya kelompok kami telah melakukan survei dan mengajukan beberapa surat-surat penelitian untuk melakukan observasi dan wawancara terhadap beberapa sekolah, yaitu yang pertama sekolah MA Nur Huda Sedati, kemudian yang kedua SMP Negeri 2 Sedati, dan yang ketiga SMA Al-Muslim Sidoarjo. Namun karena keterbatasan waktu dan karena tidak menemukannya waktu yang sesuai antara kami selaku meneliti dan melakukan wawancara dengan guru-guru mata pelajaran matematika yang terdapat di sekolah-sekolah tersebut, maka pada akhirnya kami memilih SMP Al-Muslim Sidoarjo sebagai lokasi untuk penugasan kami. SMP Al-Muslim Sidoarjo, kami mendapatkan informasi terkait sekolah tersebut dari salah satu anggota kelompok kami yang melakukan publikasi Olimpiade Matematika UIN Sunan Ampel 2023 ke sekolah tersebut. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu bahwa jarak dari kampus ke SMP Al-Muslim Sidoarjo tergolong tidak terlalu jauh, yaitu hanya sekitar 6,8 km saja. Kemudian latar belakang yang ketiga bahwa pihak sekolah, guru-guru matematika dari sekolah SMP Al-Muslim Sidoarjo memberi kebebasan untuk melakukan observasi dan wawancara di hari di mana kami dapat menentukan sendiri hari tersebut. Yang penjelasan dari lokasi dan latar belakang pemilihan sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya, penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Fokus penelitian ini yaitu terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Sebagai pengumpulan data, terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode wawancara dan metode observasi. Yang pertama, metode wawancara. Metode wawancara dilakukan secara langsung di sekolahan. Di
Metode wawancara dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu wawancara terhadap guru matematika. Kemudian yang kedua yaitu wawancara terhadap murid. Yang ketiga yaitu wawancara terhadap kepala sekolah. Yang pertama yaitu wawancara terhadap guru matematika. Waktu wawancara ini dilakukan menyesuaikan dengan guru matematika, sehingga tidak mengganggu waktu beliau untuk mengajar. Wawancara terhadap guru matematika dilakukan untuk mengumpulkan data tentang metode yang digunakan biasanya dalam pembelajaran di kelas. Pada SMP Al-Muslim, biasanya menggunakan metode ceramah. Selain itu, pada SMP Al-Muslim juga menggunakan metode diskusi, sehingga murid dapat bertukar pikiran. Kemudian, untuk metode yang digunakan itu menyesuaikan dengan materi matematika. Yang kedua yaitu wawancara terhadap murid. Wawancara terhadap murid ini dilakukan pada murid kelas 8 dan kelas 9. Pemilihan murid kelas 8 dan kelas 9 itu menyesuaikan dengan persetujuan guru matematika. Wawancara terhadap murid dilakukan untuk mengumpulkan data tentang materi matematika apa yang dirasa sulit terhadap murid tersebut dan bagaimana menurut mereka tentang materi dan bagaimana menurut mereka tentang pembelajaran yang nyaman. Dan wawancara terhadap murid ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh mereka telah mengenal teknologi. Pada SMP Al-Muslim, biasanya ketika latihan soal, murid sudah menggunakan quizzes, Google Slide, Google Form, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu wawancara terhadap kepala sekolah. Wawancara ini dilakukan setelah wawancara terhadap guru matematika dan wawancara terhadap murid. Wawancara terhadap kepala sekolah ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang sarana dan prasarana yang ada pada SMP Al-Muslim. Misalnya, pada SMP Al-Muslim terdapat Wi-Fi yang mana Wi-Fi tersebut dapat diakses oleh semua warga sekolah, termasuk murid, dan untuk passwordnya itu menggunakan nomor siswa. Murid juga diizinkan untuk membawa smartphone dan laptop. Nah, biasanya ketika belum digunakan, murid menitipkan smartphone dan laptop tersebut kepada wali kelas. Dan ketika akan digunakan dalam pembelajaran, wali kelas menyerahkan smartphone dan laptop kembali ke murid. Kedua yaitu metode observasi. Metode observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data terkait lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang pertama yaitu di dalam sekolah. Misalnya kelas pada SMP Al-Muslim, di dalam kelas itu terdapat loker. Loker itu digunakan untuk menyimpan barang siswa seperti tas. Baik, saya di sini akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang alasan pemilihan materi ajar
yang akan kelompok kami gunakan pada SMP Al-Muslim. Materi yang akan kami bawakan yaitu tentang materi koordinat kartesius. Materi ini menjelaskan tentang sistem koordinat yang menetapkan setiap titik secara unik dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang merupakan jarak yang bertanda titik dari dua garis yang berorientasi tegak, lurus, dan tetap. Diukur dalam satuan panjang yang sama. Jadi intinya dasar dari materi koordinat kartesius ini yaitu kita disuruh untuk menentukan suatu koordinat dari koordinat kartesius yang dapat kita dapatkan dengan mencari suatu titik pada absis atau biasa disebut sumboid yang akan kita tarik garis ke atas dengan dihubungkan dengan sebuah titik yang ada pada sumbu Y atau biasa disebut dengan ordinat. Lalu titik pada sumbu Y tersebut ditarik garis ke kanan hingga nanti bertemu dengan garis pada sumbu X yang nantinya akan menghasilkan sebuah koordinat. Lalu alasan kenapa materi ini dipilih untuk diberikan pada siswa SMP Al-Muslim, yaitu yang pertama, materi ini adalah salah satu materi yang mendasar dalam ilmu matematika. Maksudnya, materi ini itu siswa itu harus memahami materi ini terlebih dahulu untuk melanjutkan ke materi-materi matematika yang selanjutnya seperti kalkulus dan geometri. Maka diharapkan siswa mempelajari materi koordinat kartesius ini dengan secara bersungguh-sungguh. Lalu alasan pemilihan materi ajar yang kedua yaitu cocok disampaikan untuk jenjang SMP jika dilihat berdasarkan psikologi. Anak SMP itu sekarang mulai lebih kritis dibandingkan dengan anak SD. Maka mereka setelah memahami materi ini, diharapkan mereka dapat memahami materi yang lebih kompleks lagi, seperti contohnya itu persamaan lingkaran, persamaan garis singgung, dan materi lainnya yang menggunakan rumus pada koordinat kartesius. Lalu alasan pemilihan materi ajar yang ketiga yaitu cocok disampaikan untuk jenjang SMP jika dilihat berdasarkan tingkat pemahaman. Sama seperti yang poin kedua, anak SMP jika dibandingkan dengan anak SD, pemahamannya mulai lebih baik lagi. Mereka dapat mulai menganalisis dan memahami soal yang lebih berfokus kepada gambar, yaitu koordinat kartesius. Lalu untuk alasan pemilihan materi ajar yang keempat yaitu lebih banyak menganalisis gambar koordinat kartesius sehingga cocok untuk pembelajaran yang memiliki basis komputer atau disebut audiovisual. Untuk materi koordinat kartesius ini, siswa itu lebih sering melihat koordinat kartesius sehingga mereka harus mencari suatu titik pada absis dan suatu titik pada koordinat untuk
dikombinasikan menjadi sebuah koordinat. Sehingga materi ini itu cocok sekali jika digunakan untuk pembelajaran yang memiliki yang berbasis komputer, karena harus menganalisis pada suatu gambar. Baik, untuk penjelasan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok kami yang lain. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai implementasi materi pada media pembelajaran. Materi yang akan diimplementasikan pada media pembelajaran yaitu materi koordinat kartesius. Materi ini diajarkan pada kelas 8 di semester 2. Mengapa memilih materi koordinat kartesius? Karena materi ini merupakan materi yang dianggap sulit bagi beberapa siswa di SMP Al-Muslim Sidoarjo. Oleh karena itu, dibutuhkan media pembelajaran untuk mempermudah siswa SMP Al-Muslim Sidoarjo dalam memahami materi koordinat kartesius. Penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar tentu saja harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya yaitu kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, keterampilan guru dalam menggunakannya, serta kondisi sekolah. Selanjutnya yaitu pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran ini berbasis animasi yang dibuat menggunakan aplikasi Scratch. Media pembelajaran ini telah sesuai dengan kondisi sekolah di SMP Al-Muslim Sidoarjo, karena sekolah tersebut telah menyediakan Wi-Fi yang dapat diakses oleh semua guru dan juga siswanya. Sekolah tersebut juga menyediakan proyektor dan alat teknologi lainnya yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Sekolah SMP Al-Muslim Sidoarjo memperbolehkan siswanya untuk membawa HP atau laptop sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Namun hanya boleh digunakan dalam hal tertentu saja. Media pembelajaran berbasis animasi ini dibuat berdasarkan visualisasi objek-objek dunia nyata yang berkaitan dengan koordinat kartesius. Animasi yang akan dibuat berisi tentang konsep peta lokasi yang dapat ditentukan dengan koordinat kartesius, dan terdapat juga gambaran tentang posisi sumbu X dan sumbu Y. Media pembelajaran ini didesain layaknya sebuah game. Namun, di dalamnya juga terdapat materi koordinat kartesius. Berikut gambaran singkat mengenai media pembelajaran koordinat kartesius. Pada media pembelajaran koordinat kartesius, terdapat beberapa menu, di antaranya yaitu menu materi, menu petunjuk, menu game, dan juga menu latihan soal. Pada menu materi, terdapat poin-poin khusus materi koordinat kartesius yang berisikan tentang pengenalan awal koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y, titik asal, kuadran, dan juga peletakan titik atau plotting. Kemudian pada menu petunjuk terdapat penjelasan mengenai cara mengoperasikan game dan juga aturan skor yang akan diperoleh. Kemudian pada menu game terdapat game yang berkaitan dengan koordinat kartesius. Game ini dapat dimainkan sesuai dengan petunjuk yang telah dijelaskan pada menu sebelumnya. Game ini bertujuan untuk melatih pemahaman siswa mengenai konsep koordinat kartesius. Kemudian yang terakhir pada menu latihan soal terdapat permasalahan dalam kehidupan nyata yang berkaitan koordinat kartesius. Permasalahan ini nantinya akan diselesaikan oleh siswa secara diskusi kelompok. Pembuatan media pembelajaran ini bertujuan untuk
mempermudah siswa dalam memahami materi koordinat kartesius dan menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan daya tarik siswa dalam pembelajaran. Kemudian, tujuannya bagi guru yaitu media pembelajaran ini dapat menjadi masukan bagi guru dalam menyediakan media pembelajaran berbasis teknologi dan juga mempermudah guru dalam menerangkan materi, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Keberhasilan pembuatan media pembelajaran ini dapat diukur dengan beberapa faktor, seperti efektivitas dalam penyampaian materi, tingkat keterlibatan siswa, kemudahan dalam penggunaannya, serta pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pembuatan media pembelajaran berbasis animasi dan matematika. Berikut adalah flowchart media pembelajarannya. Yang pertama yaitu mulai, kemudian masuk ke materi, kemudian prosesnya yaitu menampilkan materi koordinat kartesius, kemudian masuk ke permainan. Di sini permainannya berbasis koordinat kartesius. Kemudian decision-nya yaitu mulai permainan. Jika tidak, maka menampilkan materi koordinat kartesius. Jika ya, maka menampilkan petunjuk game. Kemudian masuk ke tombol lanjut. Di sini tombol lanjut yaitu untuk memulai sebuah permainan. Kemudian prosesnya yaitu menekan tombol lanjut. Proses yang selanjutnya yaitu membaca pertanyaan yang diberikan. Proses yang selanjutnya yaitu menentukan jawaban. Proses yang selanjutnya yaitu mengarahkan objek sesuai tempat yang berisi jawaban benar. Decision-nya yaitu jawaban benar. Jika ya, maka mendapatkan nilai. Decision-nya yaitu lanjut ke soal berikutnya. Jika tidak, maka tidak mendapatkan nilai. Decision-nya yaitu lanjut ke soal berikutnya. Jadi permainan ini jika iya, maka akan lanjut ke soal berikutnya, dan jika tidak, maka lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke soal berikutnya, jika tidak, maka permainan selesai. Jika ya, maka membaca soal-soal atau pertanyaan selanjutnya. Proses yang selanjutnya yaitu menentukan jawaban. Proses yang selanjutnya yaitu mengarahkan objek sesuai tempat yang berisi jawaban benar. Decision-nya yaitu jawaban benar. Jika ya, maka mendapatkan nilai. Jika tidak, maka tidak mendapatkan nilai. Decision-nya yaitu lanjut ke soal berikutnya. Seperti yang di awal tadi, jika jawaban tidak, maka akan tidak mendapatkan nilai dan lanjut ke soal berikutnya. Dan begitu pun juga iya, maka akan tetap lanjut ke soal berikutnya. Kemudian, decision lanjut ke soal berikutnya. Jika ya, maka membaca soal-soal atau pertanyaan selanjutnya. Jadi,
Dalam permainan ini, jika iya, maka akan kembali ke awal ke proses menentukan jawaban. Begitupun dengan selanjutnya bakal kembali ke proses menentukan jawaban. Lanjut ke soal berikutnya. Jika tidak, maka prosesnya yaitu permainan selesai. Kemudian menyelesaikan permainan. Kemudian proses yang selanjutnya yaitu menekan tombol selesai. Proses yang selanjutnya yaitu muncul nilai sesuai jawaban benar. Jadi permainan ini jika kita ingin mendapatkan nilai 10, maka kita harus menentukan jawaban yang benar. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yaitu mulai, kemudian masuk di sekolahan, kemudian yang selanjutnya melakukan proses wawancara dengan guru matematika, kemudian melakukan observasi terhadap sekolahan, kemudian terdapat decision, menemukan permasalahan atau tidak. Jika tidak, maka melakukan wawancara ulang dengan guru matematika. Jika menemukan permasalahan, langkah yang selanjutnya yaitu masuk ke materi, kemudian membuat materi ajar, kemudian menentukan alat, yang selanjutnya disediakan software berupa Wix Editor, Scratch, dan Canva. Prosesnya membuat media pembelajaran berdasarkan materi yang dipilih, kemudian membandingkan media pembelajaran, kemudian terdapat decision, kedua media pembelajaran sama baiknya atau tidak. Jika tidak, maka menggunakan salah satu media pembelajaran. Jika iya, maka menggunakan kedua media pembelajaran. Yang selanjutnya mengajar, kemudian masuk di kelas dan terdapat murid, kemudian memperkenalkan tim. Proses yang selanjutnya menjelaskan tujuan dilakukannya kegiatan belajar mengajar, kemudian mengabsen murid, apakah murid lengkap atau tidak. Jika tidak, maka memberikan media pembelajaran kepada murid yang tidak masuk. Jika murid lengkap, langkah yang selanjutnya yaitu mengecek proyektor, laptop, dan jaringan internet apakah berfungsi dengan baik atau tidak.
Jika tidak, maka menggunakan telepon pintar murid. Kemudian, murid menonton media pembelajaran melalui perangkat sendiri. Jika perangkat berfungsi dengan baik, maka langkah selanjutnya memutar media pembelajaran. Kemudian, murid memperhatikan materi pada media pembelajaran yang ditampilkan dalam layar proyektor. Kemudian, setelah ditampilkan media pembelajaran dalam layar proyektor, murid diharap paham dengan materi. Kemudian, terdapat decision, murid paham materi atau tidak. Jika tidak, maka media pembelajaran akan diputar ulang. Murid akhirnya paham materi atau tidak. Jika tidak, tim akan menjelaskan materi yang telah ditampilkan dalam layar proyektor. Kemudian, murid paham materi atau tidak. Jika iya, kemudian murid berkelompok dan disediakan poster berisi studi kasus. Prosesnya, murid mengamati studi kasus tersebut. Kemudian, murid memecahkan kasus, disediakan kertas. Kemudian, murid menuliskan jawaban. Yang selanjutnya, murid mengumpulkan jawaban, kemudian membahas jawaban. Kemudian, murid mencocokkan jawaban dan disediakan hadiah. Jika nilai tertinggi, maka akan mendapat hadiah. Dan kelas selesai. Yang selanjutnya masuk ke saran, yaitu saran dari Bapak atau Ibu guru dengan mengukur media pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar apakah sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka kembali ke tahap awal, yaitu membuat materi ajar. Jika media pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar sudah sesuai, maka selanjutnya laporan belajar mengajar dan selesai